teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Jihan Latifa Alfi, mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, jurusan Logistik Bisnis. Jadi di video kali ini aku mau nge-review jurnal lagi yang berjudul Pemetaan Hambatan untuk Menerapkan Logistik Halal di Perusahaan Makanan, Minuman, dan juga Perusahaan Bahan Baku. Nah, video kali ini tuh agak beda guys. Jadi video ini itu merupakan salah satu persyaratan kelulusan saya di mata kuliah halal logistik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Nah, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ke videonya. Let's go. Oke. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan pada penerapan logistik halal. Penelitian ini menggunakan metodologi interpretif struktural modeling untuk mengetahui peringkat hambatan serta hubungan langsung dan tidak langsung antara hambatan tersebut. Jadi penelitian ini kan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerapan halal logistik. Yang udah dari sebelum video aku udah ngejelasin apa sih halal logistik. Nah, jadi halal logistik itu merupakan langkah yang sangat penting ya dalam memperoleh status halal dan memastikan integritas halal bagi konsumen muslim. Jadi penelitian ini memilih fokus pada logistik halal karena sebagian besar publikasi halal berfokus pada sisi permintaan atau studi konsumen serta pelacakan dan ketertelusuran produk halal. Studi yang berfokus pada sisi pasokan rantai pasok halal masih jarang, sehingga faktor penghalang dan faktor lain untuk menerapkan logistik halal sebagian besar masih belum diekspor. Nah, metode dalam penelitian ini menggunakan metode ISM yang udah aku jelasin tadi. Jadi metode ISM itu metode yang sangat cocok untuk menganalisa pengaruh suatu faktor terhadap faktor lainnya. Responden yang digunakan pada penelitian ini pun nggak ecek-ecek guys. Jadi responden ini merupakan perwakilan dari suatu perusahaan makanan, perusahaan minuman, dan juga perusahaan bahan baku. Penelitian ini juga di-approve ya. Ya banyak yang suka oleh LPPOM MUI, perusahaan makanan, ada 23 perusahaan, lalu ada 3 perusahaan minuman, 1 perusahaan makanan dan minuman, dan juga 4 perusahaan bahan baku. Hasil dari penelitian ini terdapat kurang-kurang ada 13 hambatan. Yang pertama, kurang-kurangnya fleksibilitas, kurangnya kebijakan pemerintah dan dukungan logistik halal, kurangnya saran dan prasarana, kurangnya kesadaran staf dan budaya organisasi untuk menerapkan halal logistik, lalu kurangnya standarisasi, kodifikasi, dan pedoman yang tepat, kurangnya pemahaman prosedur logistik halal, kurangnya komitmen manajemen untuk menerapkan logistik halal, lalu kurangnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, lalu kurangnya keahlian, kurangnya dukungan terhadap LSP atau kolaborasi yang tidak mendukung ketersediaan dan pemasok, kurangnya permintaan pelanggan dan keengganan pembayaran dalam logistik halal, lalu kurangnya branding global produk halal. Jadi, metode yang sudah dilakukan dan tes-tes dari yang sudah dilakukan terdapat 13 hambatan, dan 13 hambatan ini tuh berasal dari penelitian terdahulu. Jadi dalam penelitian ini itu ngetes apakah benar dengan adanya 13 hambatan ini itu sangat berpengaruh pada suatu perusahaan dalam hal logistik halal. Nah, pada hasilnya itu terdapat bahwa eh, hambatan-hambatan itu sangat berpengaruh, seperti kurangnya branding global atas logistik halal. Jadi dapat mendorong hambatan-hambatan lainnya. Nah, misalnya kurangnya praktik halal yang tidak dapat membantu perusahaan dalam mencapai pengakuan kredibilitas di seluruh dunia. Nah, dengan hal ini dapat membuat perusahaan itu enggan dalam memiliki peralatan, melakukan investasi, atau melakukan tindakan lain terkait penerapan logistik. Nah, pengaruh-pengaruh itu tuh yang dapat menghambat adanya hal logistik dalam suatu perusahaan. Jadi penelitian ini tuh mempunyai beberapa implikasi terhadap peningkatan penerapan halal logistik gitu. Dengan mendiagnosa hambatan yang dominan, ketakutan terhadap penerapan logistik halal dapat dihilangkan. Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga untuk proses pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya halal logistik itu dapat meningkatkan suatu perusahaan, nama perusahaan, karena
Dengan adanya halal logistik dalam brand atau dalam perusahaan itu dapat membantu dalam meningkatkan nama, lalu juga kinerja, lalu juga kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Lalu, kesimpulannya, tampak sejumlah faktor yang menghambat penerimaan positif di kalangan perusahaan terdapat penerapan logistik halal. Di satu sisi, halal adalah bisnis yang menguntungkan. Di sisi lain, logistik halal itu memperluas integritas produk halal. Jadi, terdapat beberapa hambatan dalam mengadopsi logistik halal. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya awal untuk mengeksplorasi dan mengembangkan hambatan penerapan logistik halal dengan mengadopsi metodologi ISM. Pendapat saya mengenai halal logistik dalam suatu perusahaan itu, dengan adanya halal logistik di suatu perusahaan makanan, perusahaan minuman, dan juga perusahaan bahan baku yang ada di Indonesia itu sangat diperlukan kerjasama antar pihak-pihak terkait. Jadi seperti pemerintah, perusahaan logistik, produsen, dan juga konsumen. Nah, karena dengan adanya halal logistik itu juga diperlukan pelatihan dan edukasi tentang logistik halal. Jadi untuk meningkatkan agar kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya halal logistik dalam suatu perusahaan. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku share ke teman-teman ya. Jadi kalau menurut aku di mata logistik, di mata perusahaan ya, menurut aku itu halal logistik itu sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Karena dengan adanya halal logistik itu bisa meningkatkan nama perusahaan, nama brand dan juga apa ya, kesehatan dalam mata industri. Tetapi dari halal logistik itu juga pasti kan ada yang namanya hambatan-hambatan. Nah, untuk itu saran buat perusahaan-perusahaan yang lain dari saya, cobalah untuk mengupgrade perusahaan atau industri-industri untuk bisa terjun dalam halal logistik karena menurut saya itu sangat baik untuk kedepannya. Oke, makasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.